Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku kolektif dalam mata kuliah advokasi sosial dan gerakan sosial. Perilaku kolektif. Selama bertahun-tahun, sosiolog dan cendekiawan lain telah mengajukan banyak penjelasan tentang perilaku kolektif. Sebagian besar menjelaskan ini berfokus pada kerumunan, kerusuhan, gerakan sosial, bukan pada rumor, mode, dan perilaku kolektif lainnya yang melibatkan lebih sedikit interaksi sosial. Tabel 21 teori snapshot merangkum penjelasan ini. Teori asumsi utama teori karena perilaku kolektif adalah emosional dan irasional dan hasil dari pengaruh hipnotis dari orang banyak. Teori konvergensi, perilaku kerumunan mencerminkan keyakinan dan niat yang telah dimiliki individu sebelum mereka bergabung dengan kerumunan. Teori normal yang muncul orang tidak yakin bagaimana berperilaku ketika mereka mulai berinteraksi dalam perilaku kolektif. Saat mereka mendiskusikan perilaku potensial mereka, norma-norma yang mengatur perilaku mereka muncul, dan tatanan sosial dan rasionalitas kemudian memadu perilaku mereka. Teori nilai tambah perilaku kolektif terjadi ketika beberapa kondisi ada, termasuk ketegangan struktural, keyakinan umum, faktor pencetus, dan kurangnya kontrol sosial. Teori penularan. Teori penularan dikembangkan oleh sarjana Prancis Gustave Le Bon 1841 sampai 1931 yang berpengaruh tahun 1985. Seperti banyak intelektual lain pada masanya, Le Bon prihatin dengan kehancuran tatanan sosial yang dikatakan telah dimulai dengan revolusi Prancis satu abad sebelumnya dan terus berpengaruh sepanjang abad ke-19. Kekerasan massa orang miskin adalah hal biasa pada abad ini. Di kota-kota di Eropa dan Amerika Serikat, kaum intelektual yang cenderung hidup dalam keadaan yang relatif kaya sangat terganggu dengan kekerasan ini. Mereka mendatangkan sebagai perilaku yang tidak rasional, dan mereka berpikir bahwa orang-orang yang ambil bagian di dalamnya terlalu terpengaruh oleh emosi yang kuat dan pengaruh orang lain dalam gerombolan itu. Teori konvergensi. Teori konvergensi adalah salah satu teori yang menghadirkan pemahaman baru tentang perilaku kolektif ini. Menurut teori ini, kerumunan tidak terlalu mempengaruhi individu untuk bertindak dengan cara emosional dan bahkan kekerasan. Sebaiknya, perilaku kerumunan mencerminkan perilaku dan sikap individu yang memutuskan untuk bergabung dengan kerumunan. Begitu mereka berkumpul dalam suatu keramaian, maka perilaku orang banyak tersebut merupakan konsekuensi dari perilaku dan sikap mereka. Teori kemunculan norma. Tepat setelah pertengahan abad ke-20, Rachel Turner dan Lewis M. Kiel 1957 mempresentasikan teori norma mereka yang muncul tentang perilaku kolektif, yang meremehkan irasionalitas yang ditekankan pada dekade-dekade sebelumnya oleh Le Bon dan intelektual lainnya. Menurut Turner dan Kilian, ketika orang mulai berinteraksi dalam perilaku kolektif, awalnya mereka tidak yakin bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Saat mereka mendiskusikan perilaku potensi mereka dan hal-hal terkait lainnya, norma-norma yang mengatur perilaku mereka muncul, dan tatanan sosial dan rasionalitas kemudian memadukan perilaku. Teori nilai tambah menurut sosiolog Niels Melzer, kondisi penting untuk protes adalah faktor pencetus peristiwa mendadak yang memicu orang untuk mengambil tindakan. Selama tahun 1960-an, beberapa kerusuhan perkotaan dimulai ketika polisi dikabarkan telah menangkap atau memukuli seseorang secara tidak adil. Salah satu penjelasan paling populer dan berpengaruh tentang gerakan sosial dan bentuk lain dari perilaku kolektif adalah teori nilai tambah Niels Melzer 1963. Melzer menulis bahwa gerakan sosial dan perilaku kolektif lainnya terjadi jika hanya ada beberapa kondisi. Salah satu kondisi tersebut adalah ketegangan struktural yang mengacu pada masalah dalam masyarakat yang menyebabkan orang menjadi marah dan frustasi. Teori konvergensi mengasumsikan bahwa perilaku kerumunan mencerminkan
Nilai kerumunan mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang sudah ada pada sebelumnya dan disponsori perilaku individu yang bergabung dengan kerumunan. Teori norma yang muncul mengasumsikan bahwa norma muncul setelah orang berkumpul untuk perilaku kolektif dan bahwa perilaku mereka sesudahnya sebagian besar rasional. Teori nilai tambah berpendapat bahwa hanya perilaku kolektif ketika beberapa kondisi ada, termasuk ketegangan struktural, keyakinan umum, faktor pencetus, dan kurangnya kontrol sosial. Semua kondisi ini harus ada agar perilaku kolektif terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.